Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di part 2. Nah, kawan-kawan sekalian, kita tadi sudah belajar, teman-teman santri semua, kita sudah belajar tentang kenapa orang itu beruntung, karena orang itu beruntung dapat petunjuk ya. Maka saya ingin ceritakan kisah ya tentang petunjuk ini yang terjadi di tahun 6 Hijriah ya. Kalau tidak salah terjadi di tahun 6 Hijriah. Jadi di tahun 6 Hijriah Rasulullah sudah di Madinah. Itu terjadi namanya peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah. Peristiwa Hudaybiyah ini, ya anggap saja ini Mekah. Anggap aja ini Mekah, ini Madinah. 3.000 sahabat Rasulullah ya, itu mau haji ke Mekah. 3.000 orang. Nah, ini ditahan di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini udah dekat-dekat di kota Mekah ya. Saya taruh di tengah biar Anda kelihatan aja. Nah, di Hudaybiyah ini akhirnya dibangun kesepakatan gencatan senjata. Kan dikira mau nyerang dan seterusnya. Akhirnya nggak boleh, suruh pulang. Pokoknya intinya gencatan senjata. Gencatan senjatanya lucu ya. Jadi kalau orang Mekah itu kemudian lari ke Madinah, dia harus dikembalikan. Orang Mekah. Jadi perjanjiannya begitu. Jadi kalau orang Mekah, Madinah harus mengembalikan. Jadi orang Mekah masuk Islam lari ke Madinah harus dikembalikan. Berbeda kalau orang Madinah balik ke Mekah, maka Mekah tidak harus mengembalikan. Tidak harus. Jadi kalau misal orang Madinah kembali ke Mekah, ya sudah, kembali ke Mekah saja. Tidak harus dikembalikan. Nah, ini perjanjiannya 10 tahun gencatan senjata. Dan seakan-akan dari perjanjian ini Rasulullah dan kaum muslimin rugi. Nah, ini Umar bin Khattab ini sempat keki nih dengan perjanjian ini. Nanti sesirahnya rada panjang ya. Nah, saya simpan untuk episode berikutnya biar antum nonton terus episode berikutnya. Jadi Umar melihat perjanjian ini, ya Rasulullah, ini orang Mekah lari ke kita, udah masuk Islam, kita harus kembalikan. Apa-apaan? Sementara orang Madinah kalau kembali ke Mekah nggak harus dikembalikan. Karena ini kan terkait dengan sumber daya manusia ya. Jadi kalau misalnya Mekah orangnya pindah terus dan kira kosong kan repot juga Mekah. Jadi dibuatlah perjanjian seperti ini. Tapi inilah perjanjian yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk disetujui. Umar itu protesnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kurang lebih begini, bro, ini benar nggak sih begini? Abu Bakar confirm aja, ini sudah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita samina wa ta'at. Apa yang terjadi kawan-kawan sekalian begini? Karena orang Mekah yang masuk Islam dan mau pindah ke Madinah ini nggak boleh, harus dikembalikan ke Mekah, maka kaum muslimin yang berislam di kota Mekah, ya, kaum muslimin yang berislam di kota Mekah, itu yang nggak betah di Mekah, dia keluar Mekah tapi nggak nyampe Madinah. Saya ulangi sekali lagi. Dia keluar Mekah tapi nggak nyampe Madinah. Kenapa? Kalau nyampe Madinah pasti Rasulullah pegang janji pasti kita dibalikin. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar Mekah, mereka bikin kampung. Ada kampung mereka tinggal, ada kampung mereka tinggal. Pokoknya menuju Madinah. Pokoknya mereka bergerak menuju Madinah, nggak sampai ke Madinah. Menuju ke Madinah ada kampung, mereka bermukim. Yang nanti kawan-kawan sekalian, pada tahun 8 Hijriah, perkampungan ini yang akan jadi pos logistik Fatu Mekah. Pos logistik Fatu Mekah apa itu? Pos logistik yang menyediakan logistik bagi 10.000 orang, dan kampung-kampung ini yang kemudian nanti akan menjadi pengepung kota Mekah. Jadi yang dulunya non-muslim, yang dulunya belum berislam, ini tiba-tiba berislam. Kenapa? Karena perjanjian ini. Perjanjian ini membuat orang dari Mekah itu nggak mau ke, yang udah berislam, nggak mau ke Madinah. Kenapa? Karena kalau sampai di Madinah pasti dibalikin Rasulullah. Jadi mereka bikin kampung di antara Mekah dan Madinah. Itu hebatnya petunjuk. Apa yang kita bisa pelajari di sini kawan-kawan sekalian? Kayaknya Rasulullah kalah, kayaknya kaum muslimin kalah. Ya, kayaknya Rasulullah dan kaum muslimin ini perjanjiannya nggak berimbang. Tapi Allah kasih petunjuk, itulah yang terbaik. Ini hikmahnya. Kalau nggak terjadi tuh Fatu Mekah. Nah,
Dari sini kawan-kawan sekalian ya, saya sudah 4 menit bicara ini, saya ingin jump in pada strategi bisnis. Pada strategi bisnis. Jadi gitu. Waktu Anda melihat environment bisnis, waktu Anda melihat environment bisnis atau lingkungan bisnis, maka banyak kejadian kacamata kita itu atau penglihatan kita itu sangat logis pada apa yang kita pahami, sangat rasional pada apa yang kita yakini. Ya dong, yang kita lihat itu ya begitu gitu. Tapi sebetulnya kawan-kawan sekalian, penglihatan kita ini limited, penglihatan kita ini terbatas gitu. Dia terbatas. Ini zona yang kita bisa lihat. Ini limited. Sementara Allah Azza wa Jalla Sami'un Basir, Alimun Bidati Sudur. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi lebih daripada apa yang kita bisa lihat. Nah, apa maksudnya? Perencanaan kita itu terbatas pada apa yang kita lihat. Sementara apa yang Allah tahu meliputi ini semua. Jadi apa yang sebetulnya kita butuhkan? Ya, kita boleh berencana, kita boleh bangun strategi, tapi yang kemudian sangat-sangat kita butuhkan itu adalah petunjuk. Atau yang kita butuhkan itu adalah al-huda ini. Huda. Kenapa saya lari ke sini kawan-kawan sekalian ya? Saya pengen kita bincang dikit-dikit ya di setengah segmen ini. Kang Dewa waktu hutang 7 miliar dia coba ternak kambing, dia gagal ya. Jual ceker juga terus ya. Akhirnya Allah kasih ilham buku ya, 7 kesalahan fatal. Lalu kemudian copywriting, buku-buku Kang Dewa puluhan ribu pieces terjual. Allah kasih ilham affiliate, Allah kasih ilham bikin kolam, terus ngumpulin email, terus Allah kasih ilham, Allah kasih petunjuk. Perhatikan ini ya, Allah kasih petunjuk. Jadi sebetulnya dari perjalanan yang mahal, ya dari perjalanan Kang Dewa itu yang mahal itu bukan ketemu investor atau ketemu duit, ketemu apa daya dukung, no, tapi ketemu gagasan. Benar ya? Kita tuh bisnis itu yang mahal adalah ketemu gagasan, ketemu idea. Nah, idea itu apa? Idea itu al-huda, itu bisnis. Al-huda itu petunjuk. Jadi gini loh, kenapa ini saya jadikan topik pada episode keempat kali ini? Karena beberapa kali saya ketemu sama orang tuh ngomongnya, Bang, ini kalau kita punya uang segini nih Bang, ada project nih Bang. Kalau ada modal, ini bisa jadi bukan modal yang Anda butuhkan. Bang, enak banget dia tuh punya jejaring pemerintah daerah Bang. Coba saya punya jaring pemerintah daerah begitu, dapat anggaran ini. Pasti saya udah bisa masukin project nih ke pemerintah, government dan seterusnya. Mungkin bukan link government yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan tuh petunjuk. Dia dapat link government, itulah tongkat musanya. Dia dapat link permodalan, itulah tongkat musanya. Bisa jadi petunjuk yang kita butuhkan bukan itu jalannya. Tapi kita butuhkan clear itu apa? Satu, petunjuk. Karena dia petunjuk, dia sangat mungkin diberikan kepada kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Karena dia petunjuk, dia sangat mungkin diberikan kepada kita. Saya juga merasakan Quranic Management Serial, Masya Allah gitu. Udah lama saya mau running ini di YouTube. Kalau running di YouTube, ini tuh pengajaran khusus. Pasti nggak mungkin ratus-ratus ribu view atau juta-juta view, karena ini pengajaran khusus ke segmen tertentu. Kalau kita mau jual e-course yang mahal-mahal dan seterusnya, kayaknya nggak segmennya dan seterusnya. Allah kasih petunjuk, udah 10 ribuan top up. Ya Allah, antum akhirnya bergabung dengan kami, bisa ngaji sama kami. Ini bagian dari rusdah, ya. Dari Quran bisa jadi bisnis, bisa jadi implementasi bisnis. Nah, ini akhirnya bisa jadi rusdah. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, dari part 2 ini saya pahamkan ini loh. Petunjuk ini cara kerjanya begini loh. Ibunya Musa nggak punya apa-apa, lemah, dapat petunjuk, menang. Musa alaihissalam nggak punya apa-apa, dapat petunjuk, menang. Ya, Nabi Muhammad SAW, startup, komunitas baru di Yathrib Madinah, lawannya kafir Quraisy, ya, entitas yang udah punya pengalaman perang, mereka punya sumber daya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW dapat petunjuk, menang.
Jadi kita ini udah tau lah kita lemah, ya, negeri kita juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ya, UMKM negeri ini juga lagi kerepotan ini itu. Maka yang kita butuhkan sekarang petunjuk. Maka di part 2 ini saya kunci dengan surah 18 ayat 10. Nah, ini doanya pengusaha. Harus diulang setiap hari, apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan saya kasih sayang, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan pada urusan ini karuniakanlah rusyda, karuniakanlah petunjuk. Makanya nanti petunjuk ini berulang. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ujungnya la'allahum yarsyudun. Doa dikabulkan, semoga kamu dapat petunjuk. Artinya kalau kamu dapat petunjuk, doamu kabul. Artinya kalau doamu kabul itu golmu dapat. Artinya kalau ada huda masuk, muflihun. Muflihun itu apa? Goalsnya nyampe, dijabah Allah, hidupnya baik. Itu dia. Maka di part 2 ini, ya, dari semangat kita cari investor, cari bisnis model, cari ini cari itu, moga-moga kita semangat cari petunjuk. Nanti gimana implementasi petunjuk pada kehidupan berbisnis implementasi kita akan bahas pada part 3. Terima kasih.